saudara-saudara, para penggemar suyanto.id, ketemu lagi, mudah-mudahan Anda semua sehat walafiat. Masih bersama channel pendidikan suyanto.id, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, kita kali ini bersama tamu istimewa, juga sahabat saya, namanya adalah Ibu Rustin Ilyas, tapi saya biasa memanggil Mbak Rustin begitu, karena sahabat saya sering ketemu ketika di Jakarta dulu. Beliau ini adalah orang yang sangat sibuk mengurusi kepentingan anak-anak kita, dan beliau memiliki kegiatan di berbagai yayasan, antara lain misalnya Ketua Yayasan Nandadian Nusantara sampai sekarang. Jadi kemudian ada juga Ketua Yayasan FKRSI, Ketua Forum Komunikasi Relawan Seluruh Indonesia, Ketua PIPI misalnya saja. Ini saya nggak hafal, saya harus baca, mohon maaf, karena banyaknya jabatan dan juga kegiatan yang beliau lakukan. Ketua PIPI itu Pusat Informasi Pemberdayaan Perempuan Indonesia. Kemudian pencetus Taman Bacaan Anak Pedesaan pertama kali di Indonesia. Luar biasa ini. Jadi tidak pernah dalam hidupnya leha-leha, selalu memikirkan bagaimana nasib anak-anak kita dari Sabang sampai Merauke. Tentu saja ini nanti akan menjadi jelas ketika kita sudah berbincang-bincang dengan beliau. Juga pencetus Trauma Healing Center, rumah ceria untuk anak-anak konflik dan bencana alam. Ini juga dilakukan. Kemudian juga pencetus pesantren Ramadan Pekerja Anak Sejabu Tabek, luar biasa kan. Kemudian ada lagi penasehat di Komnas Perlindungan Anak tahun 2005 sampai sekarang. Menjadi narasumber di berbagai seminar sejak dari TK, SD sampai perguruan tinggi dijalani karena pengalamannya, dan berbagai penghargaan juga pernah diterimanya, antara lain mendapat penghargaan Satya Lencana dari Presiden RI Soeharto tahun 1995. Mungkin tahun itu ada di antara pendengar suyanto.id yang belum lahir. Mendapat penghargaan sebagai Ibu Teladan 2005. Mendapat penghargaan sebagai Ibu Indonesia 2007. Mendapat penghargaan dari Tupperware Siken 2011. Mendapat penghargaan sebagai Ketua Pekerja Sosial selama 2 periode di DKI Jakarta. Mendapat penghargaan sebagai Wanita Penggerak Pembangunan Nasional, dan lain-lainnya, masih banyak sekali. Kalau saya bacakan semua berarti kita nggak jadi ngobrol, hanya membaca kegiatan beliau karena jumlahnya banyak. Untuk melihat kiprahnya dan mengenal Mbak Rustin lebih jauh, Anda bisa masuk ke Google, ketik nama beliau Rustin Ilyas. Banyak sekali kegiatan bisa kita jumpai di sana. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Mbak Rustin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Mas. Wah, gimana Mbak? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah, harus sehat. Ya harus sehat, kita sudah sehat. Kita sudah divaksin, jenengan sudah vaksin, saya juga sudah vaksin. Amin. Insya Allah akan jadi orang kuat setelah divaksin. Nah, Mbak, pengalaman jenengan luar biasa berkaitan dengan anak-anak kita. Apa sebetulnya problem anak Indonesia itu, Mbak? Kalau kita lihat, karena kan kalau kita lihat sekilas banyak sekali, ya bukan banyak sekali, ya ada. Tapi seharusnya tidak boleh ada. Misalnya anak-anak nyebrang titian, bawahnya sungai, kalau kecebur ya wassalam. Kemudian yang terakhir-akhir ini kan seperti bandulan itu untuk nyebrang sungai, seperti keranjang. Saya pikir naik keranjang malah bergelantungan 5 orang, akhirnya bisa nyebrang sungai. Apa saja Mbak yang penting untuk dikomunikasikan tuh problem anak kita, Mbak Rustin? Gini ya Mas ya, aku tuh kalau ngomong kayak gini tuh saya tuh malah bingung. Bingungnya apa? Saya akan mulai dari mana gitu. Tapi gini Mas Yanto, aduh,
Tapi kalau mengingat Mas Yanto itu benar-benar ingat waktu saya menangani tsunami, Ya, betul. ya Ya, Mas ya, ya. ya, ya. Dan itu pun yang kita tangani itu adalah anak-anaknya gitu. Ya. Eh, jadi saya akan mulai dari tsunami dulu deh gitu. Oke, ya, please do. Tuh. Jadi gini, apa namanya? Pada saat itu saya ditugasi sama Mas Yanto itu untuk Mbak, berani nggak ini nangani 10 kabupaten. Nah, gitu coba toh. Ini gila loh sakjane sih yang nyuruh tuh gak gila gitu. Tidak tahu Dan kalau susah. 10 kabupaten bukan di Aceh. Kalau di Aceh itu banyak orang. Ya. Banyak relawan-relawan di sana. Tapi yang saya tangani itu di Melaboh loh Mas itu. Wah, ya, ya, ya. Masih nyebrang lagi dari Aceh dan itu hancur luluh. Pokoknya nggak ada yang bisa dilihat di situ. Nah, saat kami menangani per kabupaten itu ya akhirnya kami kumpul-kumpulin. Ayo kita Nah, ternyata Mas di situ yang trauma itu bukan hanya anak-anak kan gitu, tapi Ya, ya. gurunya juga trauma gitu. Jadi kami langsung menangani selain anak-anak, ya gurunya juga. Lagi mana guru tidak trauma? Dia harus berdiri di depan anak-anak seolah-olah si guru ini adalah orang yang kuat, tabah, padahal anak atau istrinya hilang, nggak tahu kemana, dan Oh, dia, ya. nah itu benar-benar menjadi sesuatu yang ini. Tapi itulah Mas, akhirnya apa? Anak-anak trauma ini sangat mengerikan sekali sebab mereka betul-betul ketakutan. Itu baru trauma yang namanya trauma apa namanya itu bencana alam ya Bencana Mas ya. alam. Ya. Ya. Nah, kalau trauma bencana alam, anak-anak ini traumanya rasa takut yang berkepanjangan. Sehingga tentunya saya mengajak mereka dan relawan-relawan kami adalah dengan cara berdoa dan pasrah, dan untuk minumnya anak-anak yang trauma pada saat tsunami ini sekilas aja saya ceritakan, Ya. itu mereka takut melihat air. Oh, ya, ya, ya. Jadi setiap mau minum kita tetesin air itu dengan sirup atau dengan teh, pokoknya tidak berwarna bening. Oke, karena asosiasinya banjir bandang ya. Ya. Takut sekali mereka, dan itu betul-betul saya sampai nggak habis pikir ini terus gimana ya gitu loh, terus gimana, dan itu 10 tempat, bayangin aja. Oke, itu kenapa bagi saya trauma yang ini adalah trauma dalam satu arah saja, yaitu takut. Ya. Tapi ada lagi Mas trauma yang beda, yaitu trauma misalnya apa namanya konflik horizontal. Oke, ya. Nah, itu ini kenapa saya ceritakan, karena dari seperti inilah akan menjadikan anak-anak itu, apakah anak-anak itu bisa mampu menghilangkan traumanya atau dia akan larut atau bagaimana gitu loh Mas. Nah, Oke. konflik horizontal yang saya ingin ceritakan ini adalah konflik pada saat sampit. Oh, ya, ya. Jadi pada waktu di Sampit itu, saya kan mau Madura ya Mas, saya kan Madura asli. Sampai ke sana ya? Gitu. Jadi pada waktu itu kami justru diminta untuk menerima keluarga itu kira-kira sekitar 8.000 keluarga. 8.000 Pulang ke Madura. Iya, pulang, dievakuasi dari Sampit itu ke Madura. Di situ ditaruh di apa, ada berapa ya? 10 desa, tapi yang enggak bertuan. Itu kalau nggak salah di Sampang. Oke. Di situ Mas, bayang loh. Nah, aduh bener-bener saya tuh gimana gitu yang ngelihatnya. Nah, ini anak-anak di situ betul-betul mereka itu traumanya enggak masuk akal. Nah, yang kami tangani adalah dengan terapi. Ada terapi gambar, terapi nyanyi, terapi ini. Ini ada satu cerita. Pada saat saya memberikan semacam terapi gambar, itu ada satu anak, dia menggambar tuh dengan mencoret-coret kertas itu sampai sobek dengan warna hitam, dibunturin lagi pakai warna merah, bulat-bulat gitu, terus hijau, terus kayak begitu. Sampai dia gigit lidahnya tuh sampai berdarah. Oh.
Saya minta anak itu berhenti menggambar dan saya bujuk untuk keluar dari ruangan. Saya ajak cerita-cerita yang lain. Saya alihkan perhatiannya. Oke. Nah, keesokan harinya saya tanya pada anak ini, kamu kenapa gambarnya kok seperti ini? Dia bisa cerita bahwa dia itu sembunyi kalau di Kalimantan tuh ada gorong-gorong tuh banyak sekali. Oh, Terus oke. di dalam sungai itu ada kayak gua di mana mereka sembunyi di situ gitu. Oh, Nah, dia sama kakak sepupunya gitu, Mas. kelas Dengan berapa kakak itu, Mbak? Kelas berapa mereka? dia itu umur 8 tahun dan kakaknya itu 11 tahun Oke. gitu. Nah, terus sudah dia merasa, terus kakak bilang ini sudah 10 jam, tanya begitu. Kakak bilang kakak mau melihat situasi gitu. Si kakaknya itu Wah, berenang ke atas karena air gitu, dia akan melihat situasi, kalau aman dia akan keluar sama adiknya ini. Ternyata yang kembali adalah cuma kepala kakaknya toh. wow. Piye coba. Nah, trauma semacam ini sangat mengerikan sekali, Mas, gitu loh. Nah, inilah itu cerita secara sporadis saya ceritakan bermacam-macam kayak begini. Seperti juga traumanya anak-anak waktu saya menangani di Atambua itu kasus tim-tim ya gitu. Nah, di Atambua itu juga begitu. Saya bawa 5 mahasiswa yang beragama Kristen dan 5 agama Islam. Saya bawa ke sana untuk Ya, ya. menyatukan juga gitu. Nah, sampai di sana di Atambua kami itu mau naruh beras lah gitu, mau naruh beras di setiap Pos. tenda-tenda Oke. pengungsi itu di Atambua. Tapi waktu itu ini kok udah maghrib kok sembayangnya kok enggak kelar-kelar, kan kalau di Kristen kan pakai lilin ya Mas ya, sholat Iya. sembahyang itu beribadahnya. Kita tunggu kok lilinnya kok enggak selesai-selesai, kok enggak mati-mati. Akhirnya saya minta dari itu namanya Rudi dari UKI, waktu itu saya ingat sekali, dia, Ruth kamu kan Kristen, coba deh kamu masuk, aku takutnya kalau kita ganggu, saya bilang gitu. Coba kamu lihat kita bisa naruh berasnya sekarang apa gimana gitu. Masuklah si Rudi itu ke kalangan di situ. Ya. Dia lihat ternyata mereka bukan beribadah, tapi di situ di tengah-tengah situ ada 2 bayi yang sudah meninggal dan tidak dikubur gitu loh. Oh. Kita juga heran, akhirnya di situ ada ingat banget saya namanya waktu itu Bapak Pak Yesus ya, nama ketua kelompoknya itu Pak Yesus. Saya nanya kenapa kok tidak dikubur ini bayi, kan sudah berapa hari gitu kan. Dia bilang tidak ada kuburan ibu di sini. Jadi bapak-bapaknya juga stres juga gitu. Mereka udah nggak bisa berpikir bahwa dimanapun anak ini bisa dikubur gitu Mas. Nah Oh. itu juga akhirnya malam itu juga saya bilang kubur di sebelahnya ada lapangan gitu, kita kubur di situ. Tapi bukan bukan gereja itu, Mbak ya? Ya, itu di Barak atas. ada. Barak. Kenapa Mas? Barak atau gereja tempat. Itu tenda-tenda peleton gitu. Bukan Oke. tenda pengungsi gitu. Nah, Oh. jadi hal-hal yang seperti inilah Mas gitu ya, yang tentunya tidak serta-merta trauma itu hilang, kemudian rasa kebencian itu hilang gitu. Karena kalau traumanya itu trauma konflik horizontal, di situ ada rasa benci, ada kemarahan gitu loh. Ya, ya, ya. Nah, sekarang contohnya yang satu lagi, biar kita bisa melihat ini kayak apa sih anak-anak Indonesia ini, berkembangnya itu seperti apa gitu. Nah, belum lagi yang di Lapindo. Di Lapindo itu juga konflik horizontal gitu. Setiap hari itu yang namanya ibu-ibunya itu marah-marah demo ya, tentunya ya demo lah, demonya sama siapa waktu itu Pak Abu Rizal Bakri lah yang Ya. gitu. Wah, ya tahulah Mas Yanto ya gimana pisuane wong Surabaya kan gitu loh. Tiap hari misu-misu anak-anaknya dengar. Nah, akhirnya anak-anaknya ya niru gitu loh. Niru Oh. dengan kemarahan orang tuanya. Kami di situ membuat semacam seperti yang juga saya buat di Atambua, di Tsunami maupun di Madura itu tenda-tenda peleton yang saya ibaratkan itu adalah rumah ceria. Saya nggak mau bilang itu trauma center, rumah ceria gitu. Supaya Oke. wes akhirnya si anak-anak ini tahu-tahu ngilang. Nah, relawan-relawan saya nanya, Bu,
gimana ya Mbak, iki kok ngilang kabeh, sing endi yang ngilang, saya bilang gitu. Mbak, yang gadis-gadis kecil-kecil tuh ngilang, dia bilang gitu. Akhirnya kita tanya ke orang tuanya, Bu, kemana putrinya? Kan biasanya di taman bacaan kita nyanyi, kita ngaji, kita ini begitu kan. Ya. Marahlah orang tuanya. Orang tuanya marah, enggak usah ngurusi anak saya. Oke, stop. Saya bilang sama adik-adik relawan tuh. Waktu itu saya sama Rike Diah Pitaloka. Oke. Sekarang di DPR itu. Nah, akhirnya saya bilang, udah, stop, jangan nanya lagi. Ente nono, saya bilang, tunggu aja nanti 2 minggu, 3 minggu anak itu mesti balik dan dia akan berbeda. Adik-adik relawan nggak ngerti maksudnya apa, tapi udah, akhirnya benar 2 minggu, 3 minggu balik. Gayanya udah beda, udah pakai apa itu namanya, apa sih? Pakai gincu. Loh, segala macam. Gayanya wis pakai HP juga ya kayak begitu-begitu. Tuh kan aku bilang gitu. Akhirnya apa? Itulah terus akhirnya mereka menjadi pelacur kecil di daerah Tretes gitu loh. Gitu. Itu dulu ngilangnya itu karena diciduk atau sukarela ya? Lah ngilangnya itu ya karena ada yang nawarin gitu loh. Perlu duit enggak? Kalau perlu duit anakmu bisa nyambut gaya yang lain kayak begitu. Ya namanya apa? Ya agen itu kan dia sangat jeli melihat peluang gitu. Ya. Nah, jadi ini antara siapa pengguna dan siapa yang digunakan dan korbannya adalah anak-anak gitu, Mas. Itu hanya khusus di situ atau di setiap ada masalah anak-anak itu rentan untuk dijadikan pekerja seks terhadap orang-orang yang itu? Ya, rentan memang. Tapi kita juga bisa melihat kalau misalnya apa namanya bukan konflik horizontal, hanya karena bencana aja, biasanya enggak. Karena tidak ada kebencian di situ. Oke. Ya. Biasanya mereka akan justru lebih tekun untuk beribadah, lebih kayak begitulah gitu loh. Oh ya. Waktu di seperti itu dan kemudian tempat-tempat yang menjadi konflik horizontal juga seperti di Ambon gitu, waduh, udah bener-bener itu hal-hal yang sangat miris ya kami ceritakan di sini. Tapi oke lah, sekarang kita harus melihat ke depan. Iya. Anak-anak kita ini maunya kemana sih gitu loh. Sekarang Mas, kita ini kan sebetulnya kalau Pak Menteri sekarang belajar merdeka ya Mas ya. Ya. Ingin menggarisbawahi bahwa merdeka itu bukan liar gitu. Ya. Merdeka itu ada aturan, tetap ada totonan gitu loh. Enggak terus karpe dewe itu tuh dianggap merdeka, itu bukan kayak begitu kan gitu. Ya. Nah, ini yang harus kita berikan juga kepada anak-anak kita gitu ya Mas ya. Aku tuh sedihnya apa? I have to say sorry ya Mas ya. Sekarang apa ya? Hidup kita itu jadi terbelah-belah. Dan iya Thomas gitu, dan itu yang saya selalu bilang, jangan wariskan kebencian kepada anak-anak. Jangan wariskan rasa dendam pada anak-anak. Jangan ajari anak-anak membenci. Apapun lah agamamu gitu loh. Siapapun kamu, stop it gitu loh. Iya. Ini yang harus kita sepakati bersama gitu loh Mas. Nah, ini maunya dari mana kita Mas? Aku nangani anak-anak, taruhlah anak-anak jalanan ya Mas ya. Sekarang saya nangani anak di apa? Kalau di desa itu lebih saya bilang lebih mudah dalam tanda kutip ya Mas ya. Karena kalau di desa itu homogen. Oh ya, oke. Homogen. Tapi kalau sudah desa kota itu beda. Apalagi di daerah kota-kota besar gitu. Saya juga bilang sama adik-adik relawan-relawan yang kepingin menjadi relawan beneran gitu ya, saya ajarkan pada mereka, kamu harus tahu bahwa anak secara biologis itu kalau sudah menstruasi dia bisa dihamili gitu loh Mas, kasaran begitu ya kan. Itu juga laki-laki, tapi secara mental mereka masih anak-anak dan ini patut harus untuk dilindungi gitu. Hal seperti ini itu tidak mudah Mas gitu loh, yang saya temukan gitu ya. Seperti saya ngajak sholat untuk anak-anak Pasar Induk Kramat Jati waktu itu. Ayo nak sholat, jawabnya apa? Ngapain sih Bu sholat? Kayak orang punya duit aja loh. Kok kayak jadi masalahnya ekonomis tuh ya? Ya, sangat pragmatis. Terus dia bilang, kok punya duit maksud kamu apa?
Ya Bu, kan kalau kita ambil wudhu di MCK kan bayar. Oh. Ya, ini udah lama Mas, ini udah lama. Tapi jangan salah, sekarang pun masih apa namanya kata-kata yang seperti itu muncul gitu loh. Nah, itu udah lama ya. Bayar di MCK. Terus aku bilang, kan kamu bisa wudhu di masjid atau di musola. Apaan? Kita baru masuk udah dikira nyolong sendal, diusir gitu. Jadi ini apa namanya satu yang sangat dilematis, dan bagi saya sedih banget gitu loh. Marah banget. Akhirnya saya kan kepengennya gini. Akhirnya gini. Oke, saya cuma ingin waktu itu bagaimana anak-anak ini menyadari bahwa beribadah itu indah. Itu aja dulu lah gitu loh. Ya, ya, ya. Akhirnya aku bikinlah yang namanya pesantren Ramadan. Aku enggak mau bilang pesantren kilat. Kilat itu apa ya wes gitu ya, hilang gitu ya. Gak seneng aku istilah itu. Ya. Jadi aku bikin pesantren Ramadan untuk mereka-mereka ini gitu loh. Pertama, saya bikinnya di mana Mas? Saya bikin di depan Robinson, Jalan Pasar Minggu. Di situ ada toko Robinson. Nah, di depan toko Robinson itu ada rel kereta api. Itu turun dari rel kereta api itu ada orang jual kelapa-kelapa, itu belakangnya itu ada halaman agak luas, saya bikin di situ pakai tenda-tenda peleton gitu. Nah, di situ saya bilang sama anak-anak, sudah nak, sekarang karena saya udah nawarin Mas waktu itu ya, zaman itu ke masjid yang anak-anak itu kepengennya gini loh, saya kepengen deh Bu bisa sholat di masjid yang bagus-bagus gitu kan. Nah, boro-boro gitu loh, lawang di tempat di musola aja diusir karena dikira mau nyolong sendal. Itu, akhirnya ya kenapa Mas? Kok bisa begitu? Mereka gampang sekali ngusir orang itu karena penampilan anak-anak itu tidak wajar atau kelihatan kumuh begitu Mbak? Ya kelihatan kumuh, namanya juga anak jalanan, emangnya koruptor. Kalau koruptor pakai dasi. Ada sampean. Gemes gitu loh. Akhirnya aku marah banget sama beberapa masjid yang bagus-bagus karena alasannya sama. Takutnya mereka nyolong. Saya bilang di mata Allah tidak seperti itu. Tapi ya sudahlah. Itu yang bukan yang aku enggak punya kewenangan. Akhirnya saya bilang, sudah nak, sekarang kita sholat di sini, itu ada langsung langit, kamu kelihatan bintang, itu Allah langsung di situ. Ya udah keambil. Timbangannya di dalam masjid yang bagus-bagus itu, yang sholat itu kebanyakan koruptor. Aku ya bilang gitu aja. Kalau kita di sini ya jadi jahat ya aku ya. Jadi itulah yang saya bikin. Saya membuat anak-anak itu mencintai Allah, tapi kita juga nggak bisa ngebohongin mereka gitu Mas. Nah, ini yang aku sampaikan di sini Mas, itulah anak-anak kita ya, yang akhirnya saya minta kepada adik-adik mahasiswa manapun, saya bilang kalian kalau kalian mau jadi relawan, ayo bantu aku. Nanti aku yang akan cariin kalian itu kos-kosan yang murah, nanti saya carikan sponsor. Itu aja bayarannya Mas gitu loh. Lalu nah, bisa Bu, Mbak menaruh mereka di seperti rumah singgah gitu. Anak-anak jalanan nggak gampang disuruh tinggal. Konsep tinggal di rumah kan nggak ada mereka. Gimana? Ada. Saya nggak bikin rumah singgah. Yang saya bikin di situ adalah bengkel kreativitas. Oke. Jadi anak-anak di situ mengerjakan sesuatu gitu sehingga mereka punya mainan baru sehingga suka di situ gitu ya. Betul. Jadi dialihkan gitu loh. Dialihkan apa yang mereka suka di situ, dan aku langsung aja waktu itu saya kejar paket A, kejar paket B gitu loh. Angel-angel kan gitu kan, ya sudah seperti itu. Nah, itu yang saya berikan ke mereka. Begitu mereka lulus, kan mereka waktu itu masih jual jasa, ojek panggung, kuli panggul, motongin cabe di pasar-pasar tradisional, Mas. Nah, udah selesai kejar paket B lulus, aku tawarin, kalian mau belajar apa? Nih ada bengkel, nih ada perkayuan, kamu bisa mau jadi tukang jahit, tukang cukur kayak gitu-gitu. Tapi semua itu adalah hasil lobby saya dengan para tukang-tukang tadi ini ya, tukang jahit, dan mereka mau gitu. Tapi ini gitu. Kenapa saya nggak memilih? Kan ada pelatihan Mas, itu ada dari departemen apa ya, ada pelatihan tuh tenaga kerja dong ya, Depnaker gitu. Aku enggak suka, nggak cocok bagi saya karena mereka cuma diajarkan untuk membuat tanpa belajar yang lain. Tapi kalau kita
anak-anak saya titipkan ke, misalnya dia suka masak ya Mas ya, dia Hmm. tuh masak gitu, saya titipkan ke warung Tegal. Oh, Nah, iya, jadi di situ dia mulai belajar nyapu, membersihin warung, bagaimana untuk apa ngomong sama pelanggan, bagaimana oh, begitu, gitu loh. oh, Nah, ya. Itu itu real, ada, itu belajar dari kehidupan. ya, Menurut teori modernnya itu itu filosofinya konstruktivisme itu saya kira sangat ya, bagus itu. Nah, ya, itu jadi anak-anak diajari cuci piring lama-lama alumninya ada nggak Mbak sekarang yang sudah hebat? banyak, banyak. Jadi, nah terus setelah selesai mereka misalnya apakah mereka udah bisa mencukur barang itu tukang cukurnya kan ngomong sama saya, niki Mbak udah pinter gini, oke, saya lelang lagi gitu loh. Saya Hmm. kan nggak bisa minta ke pemerintah kayak hal kayak begitu. Jadi saya lelang lagi siapa yang mau kasih modal kepada ini misalnya yang masak. Oke, yang masak butuhnya apa? Kompor ini dan segala macamnya itu kita belikan semuanya. Bukan duit tapi barang gitu. Ya, Nah, akhirnya jadilah mereka sudah membuat apa namanya menjual masakan mereka, tapi tetap harus ada gerobak oh ya, ya, ya. keliling. Hmm. Soalnya kalau nyewa tempat nanti ya mahal uang lagi gitu loh Mas. Siapa yang diajak Mbak Rustin? Ya diajak lelang untuk membiayai mereka itu perusahaan atau tokoh masyarakat, Mbak? Macam-macam, ada perusahaan, ada tokoh masyarakat, dan kebanyakan ya, I have to say sorry ya, teman-temanku orang bule-bule itu yang banyak. Oh iya, karena kemanusiaannya tersentuh itu gampang mereka. Iya, jadi itu gitu loh. Dan gak kakean rewel gitu loh. Kalau dari yang pejabat, aku males ya buat kebanyakan TV-nya yang datang gitu. Males aku. Jadi jahat banget kok aku kalau sebetulnya aku nggak boleh kayak begitu. Tapi ya itu yang karena saya suruh nyeritain, ya wis tak ceritain. Tapi Ya, itulah ya Mas. itu bagus itu. Ya. Gini, bagi saya justru saya bilang kenapa saya berani sebut diri saya LSM. LSM itu lembaga swadaya masyarakat. Yo jangan minta pemerintah kalau bisa gitu loh. Ya. Dayakan masyarakat. Hmm. Masyarakat itu siapa-siapa aja gitu loh. Bagi saya itu gitu Mas. Dan itu ya alhamdulillah gitu loh. Ya. Mereka akhirnya berjalan dengan lancar. Ada yang jadi apa juragan sepatu, artinya dia jualan sepatu, terus apa yang bikin baju. Nah semuanya tuh mereka dapat modal secara portable. Jadi kalau mesin jahit ya mesin jahit yang bisa dibawa kemana-mana Ya, gitu. ya, ya. Jadi mereka jemput bola gitu, nyebar di Ya. mana-mana. Setelah mereka mandiri berusaha Okay. karena punya keterampilan itu, ada masalah nggak, Mbak? Yang misalnya gerobak dorongnya diganggu preman atau apa itu ada nggak yang melaporkan? Ada. Nah ini gini Mas gitu. Sebelum saya mengajar mereka kejar paket A ataupun paket B, saya terlebih dahulu kulonwun ke preman pasar gitu loh. Saya tanya sama namanya Pak Limbar. Pak Limbar itu security di sana waktu itu. Saya bilang Pak Limbar, orang di sini yang paling nyebelin, paling jahat siapa? Ada 7 orang gitu. Hah? Ngapain? Jadi gini, karena ada peristiwa waktu saya ngajar, tiba-tiba 10 dari murid-murid kami itu pagi-pagi itu mulutnya udah berbusa, Mas, gitu loh. Wow. Geletak semua gitu, Oh, mulutnya minuman keras. bukan cekokin pil koplo waktu itu ya zaman saya kayak gitu. Ampun. Akhirnya saya minta pada kalau dulu saya mengatakannya street educator ya Mas ya. Mhm. Guru anak-anak jalanan ini tak suruh bawa ke rumah sakit Polri di Keramat Jati situ. Lah akhirnya dipompa ya sama di Polri. Nah, mereka cerita siapa yang yang nyekokin mereka ternyata orang tuanya sendiri karena dia nggak suka orang tuanya. Motivasinya apa? Orang tua. Motivasinya dia nggak suka anaknya tuh sekolah. Dia Wah, rugi. ya, 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 ya. Ya, ada forgoing, jadi rugi, kehilangan itu konsepnya. Kehilangan mata Ya, pencaharian mereka, ya, penghasilan ada mereka. forgone earning. Ya. Betul. Nah, itulah di situ. Nah, terus aku mikir siapa ya yang harus aku. Akhirnya ya saya bilang sama suami ya. Kebetulan suami saya di Angkatan Udara, dia di Mabes Abri. Saya cuma bilang gini, Pak, bisa nggak kalau anak buahmu itu kan kalau di Mabes Abri kan semua angkatan Mas gitu. Ya, ya.
kan ke pasar induk Kramat Jati, gua apa dia bilang gitu, dia kan suruh apa tuh, saya cerita, tolong aku bilang gitu, ini penting banget untuk shock terapi mereka supaya mereka ngerti siapa saya gitu loh Mas. Ya, ya, ya. Nah jadi itu perlu juga gitu, kayak gitu, turunlah di situ 2 truk ya, guprak-guprak gitu, padahal ya nggak ngapa-ngapain juga gitu kan. Ya, untuk meyakinkan bahwa sampean punya bala tentara. Iya, lah saya lah enggak punya apa-apa ya gitu loh. Kecuali itu ya, itulah yang terjadi. Nah, setelah itu, setelah seminggu gitu, saya ngundang, saya minta ke Pak Rimbar itu nama-nama orang yang paling jahat di situ tuh ada 7 orang katanya gitu. Mau apa Bu Rustin gitu? Saya mau undang mereka makan, ada di warung warung Padang di situ. Oh sampai niku cari perkara aja enggak salah gitu. Udah akhirnya datanglah mereka itu. Ya tahu lah Mas preman-preman tuh kayak apa. Datang tuh podo gak kelamben gitu ya, enggak pakai baju terus tato-tato. Aku diem aja, aku masuk ke dalam situ. Assalamualaikum, pikirnya orang-orang itu ya wong iku ati lapo gitu kan. Tapi saya cuma melihat gini, setiap sejahat-jahatnya orang pasti ada titik baiknya. Nah, titik baiknya itu yang saya ajak ngomong, gitu loh. Ya, saya tanya satu persatu, Mas punya putra? Oh ya, nih saya punya anak saya di mana di Jawa Tengah gini. Terus udah sekolah ya? Iya Mas, udah pokoknya saya sentuh satu gitu. Saya terus bilang, saya titip ya Mas, ini anak-anak di sini nih kan mereka enggak sekolah, kasihan. Saya bilang itu mereka boleh kerja, tapi mereka enggak boleh kehilangan pendidikannya karena mereka masa depannya kan mesakno Mas, masa seperti ya setuju Bu. Aduh matur nuwun, was pokoknya saya gitu-gitu. Jadi di Tanah Abang, di mana itu tadi pasar mana? Kramat Jati, kalau sekarang Kramat Jati. Kramat Jati ya gitu loh. Wih, ya Allah Gusti Pangeran gitu ya sudah. Gitu saya ngajar, terus ada anak yang nggak masuk, itu yang namanya preman itu, anak itu dibawa kayak bawa kucing tuh loh Mas, dicengkeweng gulune itu dibawa ke sekolah, ke tempat belajar tuh, ini Bu, ini enggak mau belajar terus ya enggak gitu, Pak sampean niku aku, terima kasih loh Pak ya, begitu Mas gitu loh. Jadi yang saya sebut sebagai, nah dari situ baru saya ketemu Pak Lurahnya, bukan lurahnya dulu yang aku datengin. Oke ya. Ya, begitu caranya. Anak-anak ini adalah anak-anak mereka juga gitu. Konsepku kayak begitu. Pak, kalau ini anak ini 50 anak-anak ini adalah anak-anak sampean juga loh, Pak. Ya Bu, siap. Gitu, bangga kan mereka? Iya. Kasih kaos, saya tulisin, saya kasih topi kayak gitu-gitu gitu loh. Jadi sebetulnya mengangkat harga diri mereka gitu loh. Sehingga mereka malu untuk berbuat terlalu jahat pada anak-anak ini gitu. Oh ya betul. Jadi waktu anak-anak itu sudah lulus, kan mereka itu juga habitatnya ada di Kramat Jati itu luas banget Mas gitu. Jadi di mereka kampung-kampung belakang ya mereka aman. Oh mereka udah dipageri sama pengamen preman-preman yang nggak tanggung-tanggung tadi gitu loh. Itu caranya Mas gitu loh. Enggak hanya di Kramat Jati aja, Pak? Enggak ada di tempat lain? Ada lagi di Pasar Burung. Aduh, di mana ya itu dekatnya Jatinegara di situ ada Pasar Burung di situ. Gini, di Pasar Burung itu Rawabunga namanya. Nah, wis lali aku. Namanya di Rawabunga ya. Ini tak ceritain Jakarta aja karena Jakarta ini adalah potret Indonesia sebetulnya. Ya. Ya, di Jakarta. Nah, di Pasar Burung Rawabunga waktu itu tempat pelajar gitu. Tahun berapa ya itu? Hah? Tahun berapa, Mbak? 2000, sudah 2000 belum? Sebelum itu ya. Ya. Segituan lah gitu loh. Jadi waktu itu ya. Nah, terus itu memang bukan kayak Keramat Tunggak yang lokalisasi gitu enggak, tapi mereka itu di rel pinggir rel kereta api itu. Jadi kalau masuk ke kampung situ, itu ada tulisan di rumah-rumah itu, rumah tangga biasa gitu Mas gitu loh. Jadi biar enggak disamain gitu sama tempat-tempat yang untuk mereka yang begitu. Nah, aku sempat berpikir ya Allah, ini anak-anak mereka kan mereka melihat perilaku dari orang tuanya gitu. Iya. Saya karena saya enggak mungkin bisa Bu, sampean jangan ya kan saya enggak bisa begitu.
Terus dia bilang, memang sampean mau kasih saya kerjaan apa ya? Kan aku bingung kalau udah kayak gitu. Jadi karena saya nggak bisa seperti itu, ya udah saya apa namanya minta kepada si para ibu-ibu muda yang dengan kerjaannya itu, bisa nggak kalau putri-putri atau putra-putranya ibu ini dititipkan ke mbahnya atau budenya di desa supaya nggak lihat, aku bilang gitu kan, kasihan, aku bilang gitu kan. Ya, dia bilang nggak mudah Ya. karena nggak ada gitu. Ya udah, akhirnya saya bikinlah pendidikan di situ. Hmm, ada sekolah normal formal di situ, tapi mereka tidak bisa di situ. Jadi akhirnya kembali lagi pendidikan yang di luar sekolah. Ya, yang harus non formal ya. Ya, karena ya gimana ya, mereka juga nggak punya nggak punya KTP orang tuanya. KTP-nya dulu KIPEM ya Mas ya. Kalau dulu ya. sementara apa gitu. Nah, sekarang Mbak, pertanyaan terakhir. Ini LSM jenengan saat sekarang ini masih ngurus hal-hal yang seperti itu nggak? Masih punya persoalan dengan anak-anak yang menderita seperti itu lagi nggak zaman sekarang ini? Kalau sekarang beda. Sekarang online. Ngerti Mas ya yang saya maksud ya? Ya. Dan itu memang agak sulit untuk kita itu melangkah ke bagaimana mereka ini. Jadi seperti sekarang nih, terakhir saya zamannya Pak Ahok, waktu itu Pak Ahok jadi gubernur DKI, saya menangani di kolong jembatan Jelambar. Di kolong jembatan Jelambar. Itu apa ya Mas ya? Anak-anak ini nggak sekolah gitu loh. Sekolah-sekolah ya saya aja gitu. Nah ini bagaimana saya membuat anak-anak ini mau belajar dan untuk menjadi apa namanya punya masa depan itu juga nggak mudah gitu. Akhirnya yang saya lakukan adalah nomor satu mengajari orang tuanya dulu, mengajak. Kan orang tuanya tuh kebanyakan pengamen. Iya, gitu. Ya. Dan pengamen, nah itu yang saya ajak ngobrol dulu untuk mereka mau menjadi dalam tanda petik membantu guru yang ada di situ. Gurunya adalah relawan dari mahasiswa-mahasiswa yang saya sebutkan tadi gitu. Itu beda sekali gaya mereka karena mereka sudah tahu. Mereka bukan tidak lagi menjadi semacam yang dibilang prostitusi atau enggak, bukan. Tapi mereka merasa bahwa mereka itu anak metropolitan gitu loh Mas. Neng larat gitu loh. Nah ini kan repot, sudah pola pikir kayak begitu juga harus kita tangani juga, bahwa semuanya itu harus ada proses. Kamu harus belajar dulu, kamu harus kerja dulu kan begitu, baru kamu akan dapat uang. Itu yang kami tanamkan ke mereka gitu. Tapi ini jaringan Mbak Rustin masih ya untuk hal-hal yang untuk menangani itu, misalnya bule-bule itu masih juga peduli gitu. Ya masih. Saya selalu bilang sama teman saya yang dari misalnya kayak Japan Women Association, ada De Brugge yang dari Jerman, ada dari Inggris, yang dari itu selalu saya bilang silahkan. Saya bilang gitu, kalian datang ke kampung-kampung di mana kalian akan ngajar, cuma satu yang saya pesan, jangan ngomong agama. Nah, enggak kamu diuber nanti, aku bilang gitu. Jadi jangan ngomong agama, dan mereka enggak, mereka malah ngingetin. Saya punya sahabat dari Japan Women Association, dia rajin ngajarin anak-anak ini origami. Sehingga kita sempat bikin pameran loh Mas, itu hasil origami dari Street Children Jakarta itu. Bukan dari Jepang dia, origami kan dari Jepang asalnya. Iya, dari Jepang. Ini dari Japan Women Association. Oke. Ya. Jadi dia sangat konsisten gitu loh. Gimana ya? Mereka itu kalau memang mereka itu, aku bukan ngelem orang asing ya, tapi memang jiwa mereka itu kalau udah membantu, ya bantu beneran gitu loh, konsisten gitu loh. Oh, ya. Sehari 2 hari terus ngilang gitu, enggak gitu. Ini sebetulnya apa sih bedanya orang asing sama bangsa kita, kan sama ya Mas ya gitu loh. Iya.
Kalau saja bangsa kita itu mau juga seperti itu, dia cuma ngajarin origami loh Mas, tapi muter dari Keramat Jati, nanti minggu depan dia ke belakang Mangga 2, nanti dari situ ke daerah Jelambar, dari situ ke Rawabunga, kayak gitu. Hanya origami yang diajarkan. Nah itu membuat anak-anak itu pinter origami, malah banyak dapat orderan gitu. Oke, ya, memang Gitu. Jadi, keterampilan memang yang penting itu ya, dibangun di jadi, depan anak-anak itu. Itu kan gitu. contoh ya, contoh real Mbak itu saya kira. Iya, iya, iya. Ini jadi, nah sekarang beralih ke Papua, Mas, gitu ya. Atau aku ke Papua tuh zamannya Menteri Perempuan dan Pelindungan Anak itu Ibu Yohana. Hmm. Nah itu saya ke Papua itu ke Merauke. Merauke itu masuk lagi ke desa namanya Yanggandur sama desa Sota di situ. Itu di pinggirnya Papua Nugini. Nah, di situ saya mensosialisasikan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan. Waktu sebelum saya berangkat, kan banyak banner tuh Mas di kantor Menek PP itu, banner tentang apa narkoba, banner tentang apa. Saya minta kepada staf khususnya Ibu Yohana yang juga orang Papua, namanya Ria. Ria, saya bilang gitu, tolong kamu baca ini. Saya bilang itu di banner itu. Satu banner saya bikin contoh. Coba kamu baca ini. Kalau ini Ibu taruh di Papua, di Merauke atau di Sota, kira-kira ada yang ngerti enggak? Tidak ada, Bu. Jadi bahasa Indonesia bagus tapi beda. Nah, di situ tulisannya apa? Waspada narkoba. Orang mudeng. Nah, terus diganti apa, Ria? Ini harusnya ditulis hati-hati. Jangan minum air kata-kata. Gitu loh. Oh. Ya. Dan itu udah ada di sana. Tapi hati-hati. Jangan minum air kata-kata. Itu miras gitu kalau air kata-kata itu. Air kata-kata ya harus paham apa lokalnya itu. Ya. Iya, gitu. Memang bahasa Indonesia, tapi bahasa Indonesia yang mereka ngerti gitu. Bukannya nggak bisa, bahasa Indonesianya bagus mereka. Tapi ya itu tadi, jangan minum air kata-kata gitu. Negara Peopo ternyata setelah minum itu orangnya ngoceh-ngoceh gitu jatuh minumnya. Nah, hal-hal yang seperti ini yang harus kita pahami. Saya di daerah yang Gandur, jujur aja Mas, kawan kami selaku relawan yang ada di desa itu selama 6 bulan itu adalah TNI Angkatan Bersenjata. Ya. Di situ mereka itu bisa jadi bidan, bisa jadi dokter, bisa jadi guru, bisa dan segala macam mereka lakukan itu. Nah, inilah yang saya ingin sampaikan nantinya bahwa apa ya, Mas, kita itu jangan berpisah dengan TNI ABRI ini karena mereka juga sangat membantu di pedalaman-pedalaman itu, Mas, gitu loh. Ya. Itulah wajah dari anak-anak kita, Mas, karena gini, mereka juga punya kebanggaan kepada TNI ABRI itu. Nah, waktu saya ketemu dengan Bapak Kepala Sekolah di desa yang Gandur itu, saya tanya, Bapak, ini Bapak muridnya berapa di sini? Oh ada Ibu, kalau pagi hari ada 150 anak, kalau siang sedikit tinggal 50 anak, loh kenapa? Ya, yang lain pergi ke hutan cari ubi. Cari ubi. Jadi bagi mereka bersekolah itu tidak penting gitu loh, Pak. Ya. Ini kan waduh. Dan di Papua ya, Pak Mas, nggak akan berlaku kalau seperti gini. Siapa yang kepengen pinter? Ayo belajar, nggak ada. Kalau kayak begitu mereka nggak akan tertarik. Tapi kalau dibilang kau mau jadi orang kaya kah? Dia mau Ibu, ayo kita belajar. Kalau kau tidak bisa jadi orang kaya. Gitu. Motivasi per daerah juga harus kita pahami. Guru kalau mau dipindah ke mana-mana, belajar dulu bahasanya yang akan didatangin gitu loh. Ya, betul. Gitu. Jadi jangan di sana. Nah akhirnya supaya apa? Supaya tidak terjadi benturan antara pendatang sama yang punya pulau kan gitu. Ya, penting. Itu yang saya ini kan. Ya, oke Mbak.
kita sudah ngobrol luar biasa dari Sabang sampai Merauke dan banyak masalah yang Mbak Rustin hadapi. Mudah-mudahan ini semua menjadi hikmah dan menjadi inspirasi generasi muda kita supaya tetap belajar dan memperhatikan kebutuhan anak, karena anak-anak itu adalah masa depan kita semua. Terima kasih Mbak Rustin atas kebersamaannya dengan Suyanto.id, dan para pendengar jangan lupa klik subscribe supaya Anda selalu mendapat video terbaru dari Suyanto.id. Terima kasih Mbak Rustin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.